Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV, para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam kajian Benteng Wanita Muslimah, khusus bagi wanita muslimah, tak terlarang bagi ikhwan. Kita sudah jelaskan salah satu di antara benteng bagi setiap muslimah adalah akhlak. Dengan kemuliaan akhlak, dia akan terlindungi. Kenapa? Karena efek dari kemuliaan akhlak menyebabkan orang menjadi simpati, menjadi ihtiram, menghormati, menghargai, sehingga tidak tega untuk menyakiti dan seterusnya. Nah, kita sudah jelaskan beberapa akhlak dan poin terakhir yang kita bahas adalah arifku atau berlaku lemah lembut. Sekarang kita lanjut. Salah satu di antara kemuliaan akhlak yang akan menjadi benteng bagi kita adalah memberi maaf kepada orang yang bersalah. Ada karakter orang yang memang pika sebelen. Kita berbuat baik, kita berlemah lembut. Tapi ada tipikal orang yang memang ingin menyakiti, ingin menzalimi, membenci dan memusuhi. Terlebih permusuhan, kebencian, menyakiti itu karena masalah agama. Karena beda pendapat, ngewa, ngahina gitu. Karena beda pemahaman, kemudian benci dan memusuhi. Lalu melontarkan tuduhan, melontarkan cacian, makian, dan yang sejenisnya. Bagaimana sikap kita? Pada intinya memaafkan. Memberi maaf itu untung. Memberi maaf itu indah. Memberi maaf itu maslahat. Kenapa? Karena pertama, memberi maaf itu perintah Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Quran sebagai perintah dia kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Allah tahu nabi itu banyak disakiti orang secara fisik, apalagi secara psikis. Secara fisik beliau sampai berdarah-darah, beliau lagi sujud ditaploki kotoran unta. Kalau secara psikis, wah dihina, dicaci, dimaki. Disebut tukang sihir, disebut pendusta, disebut tukang syair, pemecah belah persatuan bangsa Arab, macam-macam. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Kami tahu hatimu itu sumpek, sempit. Karena ocehan mereka, karena ucapan mereka. Tapi Allah memberikan kiat, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tapi bertasbihlah kamu kepada Allah
Fasabbih bihamdi rabbika, dengan memuji Allah, wa kum minas sajidin, jadilah kamu orang yang sujud. Banyak dihina, banyak dicaci, dimaki, itu tingkatkan ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan. Itu ayatnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yaqin. Ayat sebelumnya itu. Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Kami tahu hatimu itu sumpek, sempit, nggak enak, dihina karena cacian mereka. Terus ketika menghadapi caciannya gimana? Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf 199, khudhil afwa, jadilah engkau pemaaf. Wa'mur bil urfi, perintahkan orang untuk berbuat kebaikan. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah kamu dari orang bodoh seperti itu. Jangan dilayani, biarkan saja. Anggap radio butut, anggap angin lalu. Jangan dilayani orang bodoh gitu tambah menjadi-jadi. Ali Imran 159, walau kunta faddan ghalidhal qalb lang faddu min haulik fa'fu anhum. Seandainya engkau berbuat keras dan kasar kepada mereka, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Maka fa'fu anhum, maafkan mereka. Ini perintah Allah kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Terus Allah juga nyindir orang. Orang itu berbuat baik kepada orang lain. Orang lain yang diberi perbuatan baik itu membalas dengan keburukan. Gondok nggak tuh? Gondok. Kita sudah menolong orang itu berkali-kali selama puluhan tahun. Orang itu membalas dengan keburukan. Ini pernah teralami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai Abu Bakar dongkol, kesel, sampai berani bersumpah. Demi Allah, saya tidak akan lagi memberi apapun lagi kepada mereka. Turun ayat tuh dalam An-Nur 22. Kata Allah, wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah. Ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah falyafu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Janganlah orang yang memiliki keutamaan, memiliki keluasan harta, jangan sampai bersumpah untuk tidak memberi lagi kepada kerabat, orang miskin, dan muhajirin di jalan Allah. Maafkan mereka, toleransilah kepada mereka. Apakah kamu tidak suka kalau Allah mengampuni mereka? Ini ayat An-Nur 22 ini berkaitan dengan hadithul ifki. Berita bohong tentang Aisyah. Aisyah kan pernah difitnah. Terus orang mukmin banyak terpengaruh oleh fitnah yang dihembuskan oleh orang munafik ini. Lihat ya, dalam kasus keburukan, omongan seorang munafik, seorang yang fasik lebih dipercaya daripada bantahan orang soleh. Aisyah tidak diragukan lagi kesolehan, wanita terbaik. Makanya oleh Allah ditakdirkan menjadi pasangan manusia terbaik. Rasulullah SAW difitnah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tanpa bukti lagi fitnahnya juga. Dituduh berzina segala macam. Gak ada saksi 4 orang. Nggak ada bukti, hanya karena melihat data Aisyah dengan seorang pemuda berjalan beriringan ketika
Nabi dan para sahabat kehilangan Aisyah. Disebar isu. Walaupun Aisyah membantah, sahabat ini membantah, ucapan seorang munafik yang fasik lebih dipercaya. Walaupun oleh sesama mukmin. Ingatkan kisah Jurej ya. Jurej itu kan seorang ahli ibadah pada zamannya. Kalangan Bani Israel. Beliau sholat sunat dipanggil oleh ibunya, gak nyaut. Ibunya sambil berdoa, ya Allah jangan matikan Jurej sebelum dia melihat wajah wanita pelacur. Kejadian itu. Datang wanita bunting hamil, ini anak Jurej. Dia jelas seorang fasik, pelacur. Jurej ahli ibadah. Jurej membantah, enggak. Tapi orang lebih percaya dalam masalah fitnah. Ucapan seorang yang fasik, ahli maksiat, menuduh tuduhan keburukan lebih dipercaya daripada ucapan seorang ahli ibadah yang soleh. Padahal itu dusta kan? Dan itu realita dalam kehidupan. Kalau ada seorang ulama, kiai, ustadz dituduh keburukan, walaupun kiai itu umpamanya menolak, membantah, para netizen, orang-orang tetap lebih percaya kepada si penuduhnya. Ada kan seorang tokoh agama dituduh mesum hanya karena chat palsu gitu kan. Walaupun sudah dibantah, dibuktikan, tetap aja yang nuduh mah. Dan orang lebih percaya ucapan seorang fasik, ahli maksiat daripada ucapan orang soleh dalam masalah fitnah. Nah, di antara orang mukmin yang ikut menyebarkan isu ini dan percaya adalah kerabat Abu Bakar, namanya Mistah bin Utsatsah. Kerabat dari Mekah, dibantu pas hijrah, kemudian dibantu, rutin diberikan nafkah karena dia miskin. Pas ada fitnah tentang Aisyah, dia bukan membela Aisyah dan keluarganya, malah ikut percaya dan ikut menyebarkan. Sampai Allah menurunkan ayat yang menjelaskan Aisyah bersih dari tuduhan. Akhirnya orang-orang mukmin yang ikut menuduhkan dihukum, dicambuk, termasuk si Mistah ini. Ditegakkan hukuman di sana. Abu Bakar sampai menyatakan, demi Allah saya nggak akan nolong dia lagi selama-lamanya. Karena dongkol kan. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Nu asih dipulang sengit. Kebaikan dibalas dengan keburukan. Demi Allah saya nggak akan ngasih apa-apa lagi ke dia. Turun ayat ini, negur tuh. Janganlah orang yang punya kemuliaan, karunia dan keluasan harta bersumpah untuk tidak memberi lagi kepada kerabat. Maafkan mereka. Tadi disuruh memaafkan tuh. Bertoleransilah kepada mereka. Jadi perintah memaafkan ini perintah Allah kepada nabinya dan kepada orang-orang soleh. Karena itu memberi maaf berarti melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Dan itu bernilai ibadah yang luar biasa. Apa makna al-afu atau memberi maaf? Berkata Al-Kafawi, al-afu kafud dharar ma'al qudrati alaih. Memberi maaf itu artinya tidak memberi balasan kepada orang yang jahat walaupun dia mampu melakukannya. Fakulu man istahaqa uqubatan wa tarakaha fahadha tarak afun. Setiap orang yang berhak diberi balasan, diberi hukuman, tapi dia tidak memberi balasan dan hukuman itu padahal mampu, biarkan. Itulah memberi maaf. Arti memberi maaf itu tidak memberi balasan kepada orang yang jahat.
Ada lagi selain al-afu yaitu as-safhu. Seperti ayat tadi, falyafu wasfahu. Kita menerjemahkannya, maafkan mereka dan toleranlah kepada mereka. As-safha itu kita artikan toleran. Apa maknanya? Kedua istilah al-afu dan as-safh dua-duanya maknanya adalah berdekatan. Lalu dikatakan safahtu anhu a'radtu an dzambihi wa an tathribihi illa anna safah ablaq. Kalau umpamanya ada orang yang bersalah lalu aku biarkan dia dan aku tidak balas keburukannya, kesalahannya, itu safah, memberi maaf. Tapi as-safu toleran lebih ablaq, lebih luas lagi. Kadang-kadang orang tidak membalas, tapi tetap dongkol. Ada ketidaksukaan. Dan nggak mau menolong. Kalau orang itu ada kesusahan biarin aja. Kita bisa membalas orang itu tapi kita tidak balas. Itu memaafkan. Pas orang itu butuh pertolongan kita biar, nggak mau menolong. Nggak mau berbuat baik lagi kepada dia. Nah itu afu, memberi maaf. Memberi maaf ada tidak memberi balasan. Tapi kalau umpamanya orang itu bersalah, kita tidak balas, malah kita berbuat baik kepada dia, ini as-safah. Maka Allah menyatakan dalam surah Az-Zukhruf ayat 89, fasfah anhum wa qul salamun fasawfa ya'lamun. Kata Allah, bertoleranlah kepada mereka. Maksudnya, berbuat baik kepada orang yang telah jahat kepadamu. Wa qul salamun, katakan kepada mereka assalamualaikum. Fasawfa ya'lamun, kelak mereka akan tahu akibatnya. Jadi kalau umpamanya orang berbuat salah kita bisa membalas tapi kita tidak balas, itu memaafkan walaupun hati masih dongkol. Tidak mau berbuat baik kepada dia. Tapi itu sudah disebut memberi maaf. Karena apa? Karena tidak membalas. Dibiarkan. Walaupun hati masih dongkol. Ada yang begitu? Ada. Pas dia butuh pertolongan ke kita, kita enggak menolong. Kehel keneh, tak kasih itu. Itu memberi maaf. Makna memberi maaf tidak memberi balasan. Tapi kalau umpamanya kita tidak membalas bahkan berbuat baik, itu as-safah. Berkata Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat itu, wal ya'fu wal yasfahu. Ayat ini kata beliau, hadhil ayah nuzilat fis Siddiq radhiyallahu an. Ayat ini turun tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika dia bersumpah tidak akan membantu lagi Mistah bin Utsatsah. Setelah Mistah bin Utsatsah ini ikut memfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Setelah Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, Aisyah bersih dari tuduhan. Lalu orang-orang yang ikut memfitnah Aisyah sudah dikenai hukuman. Termasuk si Mistah juga sudah dikasih hukuman. Dia seorang kerabat Abu Bakar dan miskin. Dan sudah bertobat. Mistah ini sudah tobat. Dan sudah minta maaf, sudah diberikan hukuman. Tapi Abu Bakar menyatakan, aku tidak akan menolong apa-apa lagi kepada dia. Sampai turun ayat ini. Begitu ayat ini turun, Abu Bakar merasa ayat itu menyindir dirinya. Lalu dia berkata, bala nuhibbu an taghfir lana ya Rabbana. Ya, ketika Allah menyatakan ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, apakah kalau kalian tidak suka kalau aku mengampuni kamu karena kamu mengampuni mereka? Kata Abu Bakar, ya kami suka kalau engkau mengampuni kami ya Allah. Akhirnya diberikan lagi.
bantuan itu kepada si Mistah tersebut. Jadi Abu Bakar akhirnya memberi maaf, tidak menghukum, bahkan kembali memberikan bantuan seperti sedia kala. Sampai selama-lamanya seumur hidup. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lihat lagi sikap Umar bin Khattab dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas, dakhala Uyainah bin Hisan ala Umar bin Khattab. Ada seorang namanya Uyainah bin Hisan datang menemui Umar bin Khattab yang saat itu menjadi khalifah. Nabi SAW sudah wafat, Abu Bakar juga sudah meninggal, Umar yang jadi khalifah. Lalu si Uyainah ini berkata, Ya Ibn al-Khattab, fa wallahi ma tu'tina al-jazal wa la tahkum bainana bil adl. Hai Umar bin Khattab, tidak menyebut ya Amirul Mukminin, tidak, melecehkan. Orang-orang menyebut ya Amirul Mukminin, ini menyebut nama ya Ibn al-Khattab, hai anak Khattab. Dilecehkan tuh Amirul Mukminin. Demi Allah, engkau tidak banyak memberi kepada kami dan engkau tidak menetapkan hukum di antara kami dengan adil. Dicela itu Amirul Mukminin. Tapi ini mah gentle di hadapan orangnya. Faghadiba Umar hatta hamma ayyuqi'a bihi. Umar marah, emosi sampai mau menghukum orang itu. Faqala lahul Hur, maka Al-Hur, salah seorang hamba sahaya Umar saat itu berkata, Ya Amirul Mukminin, Inna Allah Ta'ala qala lin nabihi alaihi salatu wassalam, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin wa inna hadha minal jahilin. Wahai Amirul Mukminin, Allah pernah berfirman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, jadilah kamu pemaaf, perintahkan orang lain berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Dan orang ini orang bodoh, hai Amirul Mukminin. Kalau berilmu mah gak akan mungkin selancang itu, sekurang ajar itu. Wallahi ma jawaza Umar hina talaha alaih wa kana wifaqan inda kitabillah. Demi Allah, belum selesai ayat ini dibacakan langsung Umar itu terdiam mendengar ayat ini dibacakan. Beliau adalah orang yang sangat-sangat selalu menyesuaikan diri dengan isi kitab Allah. Langsung saat itu juga berhenti itu. Jadi banyak orang menyampaikan kebenaran, orang-orang yang terusik dengan kebenaran tersinggung. Imam Syafi'i menyatakan orang mukmin mendengar nasihat merenung, orang fasik mendengar nasihat tersinggung. Betapa banyaknya orang yang ketika kita nasihati marah, merasa dirinya tersinggung. Apa ini dialami oleh para ulama? Ya, Imam Syafi'i juga pernah dihardik, diam kamu jangan banyak ngomong gitu ya. Kenapa? Karena orang-orang bodoh yang keliru, salah, melakukan kebidaan, kekeliruan, merasa terusik dengan penjelasan Imam Syafi'i rahimahullah. Apa respon Imam Syafi'i? Berkata Imam Syafi'i, beliau sebutkan dalam sebait syair. Kata beliau, qalu sakatta wa qad khusimta. Inna jawaba li babi syarri miftah. Qultu fal afu an jahilin aw ahmaq syaraf wa fihi aidan lasunil arad islah. Innal aswad la tukhsha wa hiya samitah wal kalbu yukhsha wa yurma wa huwa nabah. Kata Imam Syafi'i, mereka menghardikku, membentakku, diam kamu, kamu sudah dimusuhi. Ini ke Imam Syafi'i. Kalau zaman Kiwari, ahli maksiat, ahli bidah gak akan ada yang berani ngomong begitu ke Imam Syafi'i. Tapi di zamannya ada orang menghardik, membentak Imam Syafi'i.
Diam kamu, wa qad khusimta, kamu sudah dimusuhi. Innal jawab li babi syarr miftah, sebenarnya jawaban untuk pintu keburukan ini terbuka. Kalau saya mau membantah, menjawab gampang. Secara ilmiah mudah membalikannya. Tapi apa? Aku berkata fal'afu an jahilin aw ahmakin syaraf. Maka memaafkan orang bodoh atau ahmak. Ahmak itu lebih dari bodoh. Dungu gitu, pandir gitu. Memaafkan orang bodoh, orang dungu itu kemuliaan. Wa fihi aidan lasunil arad islah, dan di dalam hal itu terkandung juga menjaga kemuliaan diri dan ada maslahat. Orang bodoh kalau dilayani tambah ngaco, tambah nggak nyambung. Mereka bukan mengeluarkan ilmunya dan nggak punya ilmu, tapi mengeluarkan egonya, emosinya. Dilayani tambah menjadi-jadi. Makanya ikhwan akhwat, kalau umpamanya ada di internet, di media sosial, orang-orang bodoh komen menghina, mencela, biarkan. Karena itu menunjukkan keberjaan dilayani. Ada di Instagram saya kan kemarin ada cuplikan hidayah di tangan Allah ya. Allah lebih mengetahui mana yang layak diberi hidayah, mana yang tidak. Lalu saya katakan, jangankan Allah, orang aja guru memberi nilai ini baik, ini buruk ke muridnya, itu bukan karena unsur like or dislike. Bukan suka tidak suka, tapi berdasarkan prestasi ya. Saya menjelaskan itu disebut qiyasul aula. Orang aja begitu, apalagi Allah. Kalau saya mengatakan, jangankan Allah, manusia aja bisa mengetahui posisi orang di mana melalui satelit, melalui GPS gitu ya. Apalagi Allah. Itu menyamakan antara manusia dengan Allah? Bukan, tapi qiyas aula. Qiyas aula itu perbandingan, tapi dengan perbandingkan Allah lebih. Manusia aja bisa begitu, apalagi Allah, kan gitu ya. Lalu saya katakan, guru ketika memberikan nilai ke murid-muridnya, itu bukan pilih kasih, tapi murni objektif. Bos ke karyawannya, ada yang diberi fee, ada yang diberi fasilitas, ada yang di SP, ada yang dipecat. Enggak sama sikapnya ya. Itu berdasarkan keadilan. Orang aja begitu, apalagi Allah dalam memberi hidayah. Ada yang diberi hidayah, ada yang disesatkan. Pasti Allah lebih adil. Itu namanya kan qiyas aula namanya. Tapi ada orang yang komen di netizen, jangan samakan Allah dengan makhluk. Karena kebodohan itu. Yang tidak boleh disamakan Allah dengan makhluk itu qiyas tashbih atau tamthil. Menyamakan Allah begini, makhluk ini sama. Enggak. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau qiyas aula, ya boleh. Kalau manusia saja bisa menghancurkan satu pulau hanya dengan satu bom, apalagi Allah. Kalau manusia aja bisa mengetahui orang di mana saja melalui satelit, melalui GPS, apalagi Allah. Kalau guru saja dalam memberi nilai itu bisa objektif, apalagi Allah dalam beri hidayah atau yang misalnya. Itu qiyas aula. Tapi ada orang yang mengomentar, jangan samakan Allah dengan makhluk. Biarkan. Ada lagi yang memberi stiker, ngentutin. Itu jelas sukhriyah, hinaan. Biarkan. Itu ada hisab untuk mereka. Kita yang dihinanya apa? Gugur dosa. Senyum saja nggak ada ruginya. Dosa gugur, pahala nambah, doa dikabul ya. Dan mental kita akan lebih kuat daripada sebelumnya. Umar bin Khattab dulu begitu. Imam Syafi'i dulu begitu. Para ulama dulu mengalami itu. Kata Imam Syafi'i, fal'afu an jahilin aw ahmaq syaraf. Memaafkan orang bodoh, orang dungu, itu ada kemuliaan. Di dalamnya juga terkandung menjaga marwah, kehormatan, dan ada islah, ada maslahat. Biarkan, berpalinglah. Lalu coba ungkapan beliau,
Innal aswad la tukhsha wa hiya sahimah wa hiya samitah wal kalbu yakhsha wa yurma wa huwa nabah. Singa itu tetap ditakuti walaupun dia diam. Hanya diam saja ditakuti, ya enggak? Apalagi menggeram, apalagi mengaum, apalagi sampai menyerang. Diamnya aja ditakuti. Sedangkan anjing itu melolong, menggonggong, padahal sebenarnya dia takut ketika dilempar. Coba, ketika ada anjing kita ambil batu, lempar. Apa yang dilakukan oleh si anjing? Lari takut tapi sambil menggonggongnya anjing itu karena takut. Kalau singa diamnya aja udah ditakuti gitu. Itu ungkapan Imam Syafi'i, bukan ungkapan saya ya. Imam Syafi'i menyatakan singa itu tetap ditakuti walaupun dia diam. Sedangkan anjing walaupun menggonggong, gonggongannya itu ungkapan rasa takut dia. Ini maknanya para ulama itu walaupun dicela karena ceramahnya, karena dakwahnya itu, udah jangan itu celaan mereka itu karena takut. Takut apa? Ya takut si orang yang tersindir atau ternasihati itu mengalami kerugian. Rugi dirinya takut dihinakan orang. Rugi dirinya kalau punya pengikut takut pengikutnya tidak hormat lagi kepada dia. Macam-macam. Makanya menggonggong. Anjing itu menggonggong karena takut. Singa diamnya pun itu sudah ditakuti. Allah pun berfirman sebagai salah satu penjelasan tentang salah satu keutamaan memaafkan. Dari keterangan-keterangan tadi yang kita jelaskan, memaafkan itu sudah ada beberapa faidah atau keutamaan. Keutamaan pertama, memaafkan berarti melaksanakan perintah Allah. Kedua, memaafkan itu menyebabkan dosa-dosa kita itu diampuni. Allah berfirman, kata Allah dalam surah An-Nur ayat 22 tadi, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Tidakkah suka kamu kalau Allah mengampuni dosa kamu karena kamu mengampuni kesalahan mereka? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatan kita memaafkan orang lain, Allah akan maafkan kita. Kita mengampuni orang lain, Allah mengampuni kita. Yang kita harapkan balasan atas perbuatan kita bukan dari orang, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama, memaafkan adalah melaksanakan perintah Allah. Kedua, memaafkan menyebabkan kita juga akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, memaafkan itu ciri khas orang-orang yang bertakwa. Karakter orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu tidak dendaman. Coba Allah berfirman dalam Ali Imran 133-134. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Itu orang yang selalu berinfak. Baik dalam keadaan lapang ataupun susah. Dalam keadaan banyak uang ataupun syarat uang. Tetap berinfak. Wal kadhiminal ghaidha. Dan orang yang mampu menahan amarah. Di saat dia mampu melampiaskan amarah, dia tahan. Wal'afina annas, dan orang takwa itu orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsin. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi salah satu ciri orang yang bertakwa ini adalah memaafkan orang lain. Ini keutamaan yang ketiga. Memberi maaf adalah
karakter orang-orang yang bertakwa. Keempatnya, memaafkan itu hanya akan menambah kemuliaan orang itu. Orang itu lebih mulia, baik dalam pandangan Allah, Rasulnya, dan pandangan sama manusia. Kalau orang bersalah ke kita, kita bisa memberikan hukuman kepada orang, tapi kita maafkan, orang-orang simpati, ya enggak? Apalagi kita balas dengan kebaikan, lebih simpati lagi. Lebih mulia, orang lebih memuliakan. Karena Allah pun ikut memuliakannya. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zanallahu 'amdan bi'afin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Kata Allah azza wa jalla, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Kalau kita sedekah, harta kita bukan berkurang tapi malah nambah. Baik hissi maupun maknawi. Makna harta hissi itu realnya, nyatanya. Sekarang kita punya 100.000, kita sedekahkan 10.000. Menurut matematika kita kurang 10.000 jadi tersisa 90.000. Tapi beberapa waktu kemudian yang 10.000 itu Allah ganti 700 kali lipat. 10 kali 700 jadi berapa? 7 juta apa 700.000? 7 jutanya. Nanti. Tidak saat itu, iya. Mungkin beberapa jam. Mungkin beberapa hari gitu, tapi yang jelas pasti janji Allah tidak akan meleset. Itu secara hissi. Juga secara maknawi. Secara maknawi, hakikat dari harta yang kita miliki ada dua. Pertama, yang sudah kita makan, yang sudah kita pakai, yang sudah kita nikmati, itu milik kita. Dan kelak akan dihisan. Syukur apa tidak? Ya, adapun yang belum ternikmati, belum terpakai, masih disimpan dalam bentuk tabungan, itu belum tentu milik kita loh. Mungkin dicuri orang, walaupun di bank bisa dihack, ya enggak? Si pegawai bank enggak akan bisa mencuri uang kita yang kita simpan. Selama catatan di buku rekening kita ada, tetap ya. Tapi dihack bisa. Bisa, saldo kita 1 miliar sekian. Hanya dalam waktu beberapa detik, jadi 0. Bisa begitu? Bisa. Oleh hacker. Melalui HP saja ya. Dikirim surat undangan digital. Saha itu terkenal, diklik. Semua data perbankan kita diambil oleh orang yang ngirim itu ya. Akhirnya apa? Diketahuilah passwordnya, pinnya, segala macam dikuras habis. Ada yang begitu? Ada. Belum tentu milik kita, yang ditabung. Itu yang milik kita yang sudah dipakai, sudah dimakan, sudah dimanfaatkan. Nah, yang kedua, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, itu pasti milik kita. Apanya? Pahala dari hal itu. Jariah mengalir terus sampai hari kiamat. Nanti di hari kiamat baru kita akan melihat hasilnya. Oh, sedekah kita ini ibarat tabungan untuk akhirat. Karena saya sering sedekah, tabungan saya numpuk tuh. Ketika YTS mengumumkan penggalangan donasi, fresh donation ya, untuk ini, untuk itu, selalu sabaraha eta kebutuhan 50 juta. Udah saya aja plak, udah gitunya. Ada tuh yang begitu. Terus nanti di akhirat belum tahu ini balasannya. Ya, itu yang milik kita. Nah, dengan sedekah milik kita bertambah. Nah, itu yang dimaksud dengan tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Ini kalimat pertama. Kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izan, tidaklah Allah akan menambah
kepada seorang hamba yang memberi maaf kepada orang lain kecuali menambah kemuliaan orang itu. Siapa yang memberi maaf, Allah akan tambah kemuliaannya. Ketiga, wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang bertawadhu, merendahkan hatinya karena Allah, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Jadi salah satu di antara keutamaan dari memberi maaf akan Allah muliakan. Itu ketiga. Keempat, memberi maaf adalah akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Bahkan seluruh Nabi. Banyak kasus Nabi SAW memberi maaf kepada orang yang kesalahannya sudah tidak bisa diampuni sebenarnya. Tapi karena keluhuran akhlak beliau diampuni. Salah satu contohnya hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam dua kitab sahihnya dari Jabir radhiyallahu an, kata Jabir bahwa Nabi SAW pernah menceritakan, inna rajulan atani wa ana naim fa akhadha as-sayf fastayqadtu wa huwa qa'im ala ra'si falam ash'ur illa was-sayf saltan fi yadihi faqala li man yamna'uka minni qala Allah aqultu Allah thumma qala fi thaniyah man yamna'uka minni qala faqultu Allah قال فشام السيف فها هو إذ جالس ثم لم يعرض له رسول صلى الله عليه وسلم وفي رواية ثم لم يعاقبه رسول صلى الله عليه وسلم. Suatu saat ketika aku tidur, ada seorang laki-laki yang mendatangiku, kemudian dia mengambil pedang dan aku bangun, dia berdiri di arah kepalaku dan aku tidak menyadarinya kecuali pedang itu sudah ada di tangannya. Kemudian ditempelkan ke leherku begini. Ini orang kafir. Lalu dia bertanya, siapa yang akan menyelamatkan kamu dari aku? Dia jawab Allah. Dia ulang sekali, siapa yang bisa mencegah aku untuk membunuhmu? Dia jawab Allah. Tiba-tiba jatuhlah pedang orang itu. Lalu oleh Nabi SAW diambil dan dia duduk. Tapi Nabi SAW tidak membalas apapun kepada dia dan tidak menyakiti, ditinggalkan begitu saja. Inilah pemaafnya Nabi SAW. Lihat lagi ketika umpamanya ketika Rasul SAW memasuki kota Mekah, ketika Mekah ini ditaklukkan, dikumpulkan tokoh-tokoh Quraisy yang saat itu, yang dulu menyakiti beliau, membunuh para sahabat, menyiksa para sahabat. Ketika mereka kuat dan kaum muslimin lemah. Pas Makkah ditaklukkan, kumpulkan semua. Setelah dikumpulkan, apa kata Nabi SAW? Idhabu fa'antumut tulaqa. Sekarang kamu pergi, kamu tulaqa. Kamu bebas sekarang. Tidak akan diapa-apakan. Dalam Musnad Ahmad sebuah hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Berkata Ubay bin Ka'ab, "Lamma kana yaum Uhud qutila minal ansar arba'ah wa sittuna rajulan wa minal muhajirin sittah." Ketika perang Uhud, bangsa Ansar terbunuh sampai 64. Dan muhajirin terbunuh sampai 6 orang. Berapa jadinya total? 70 orang. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Lain kana lana yaumun mithlu hadza minal musyrikin lanuriyanna alaihim." Maka berkatalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita punya kesempatan perang lagi nanti sama orang-orang musyrik, kita akan perlihatkan bagaimana balasan kita kepada mereka. Awas gitunya. Karena banyak kerabat sahabat mereka yang terbunuh oleh orang-orang musyrik di perang Uhud.
Falamma kana yaumul fath qala rajulun la ya'rifu qala rajulun la yu'rafu. Ketika datang hari penaklukan kota Mekah, ada orang yang tidak dikenal namanya dari kalangan kaum muslim berkata, la Quraisy ba'dal yaum. Sekarang tidak akan ada lagi bangsa Quraisy yang akan tersisa. Mau dibabat semuanya. Karena apa? Karena dendam. Dendam ketika mereka masih lemah disiksa. Dendam ketika perang Uhud ada 70 orang yang terbunuh. Sekarang orang-orang Quraisy tidak akan tersisa lagi. Itu kata orang itu. Fanada mudani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada orang yang berseru. Disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aminal aswad wal abyad illa fulanan wa fulanan minanna illa fulanan wa fulanan wa nasan sammahum. Kata orang yang disuruh oleh Nabi SAW itu semua orang yang hitam ataupun yang putih semua aman. Tidak akan diapa-apakan. Kecuali si fulan dan beberapa orang disebut namanya. Yang disebut namanya dihukum mati. Lalu Allah menurunkan ayat dalam surah An-Nahl 126, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum fahuwa khairul lis-sabirin. Kalau kamu membalas, balaslah setimpal dengan kezaliman yang kalian terima. Tapi kalau kalian sabar maka itu lebih baik daripada memberi balasan. Lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Ketika ayat ini turun, apa kata Nabi? Nasbir wala nu'aqib. Kalau begitu kita sabar, memaafkan dan tidak membalas. Akhirnya orang-orang yang tadi disebut namanya akan dihukum mati dibebaskan. Diberi maaf oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita melihat salah satu di antara sifat kemuliaan akhlak Nabi SAW adalah memberi maaf. Inilah keutamaan keempat dari memberi maaf, yaitu memberi maaf itu sifat Nabi SAW. Kelima, memberi maaf juga sifat memberi maaf Nabi SAW sudah diterangkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi nanti Nabi akhir zaman itu salah satu karakternya suka memaafkan kesalahan orang. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Sahihnya. Bahwa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata bahwa Atha bin Yasar bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As agar diberitahukan sifat-sifat Nabi yang diterangkan dalam kitab Taurat. Lalu dia menjawab aja. Dia ini Abdullah bin Amr bin As mengerti, faham Taurat. Aja. Ya, akan saya jelaskan. Annahu la mawsufun fit Taurat bi ba'di sifatihi fil Quran. Bahwa Nabi SAW sifat-sifatnya diterangkan dalam kitab Taurat seperti yang diterangkan dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan, ya ayuhan Nabi inna arsalnaka syahida wa masyira wa nadhira wa hirsan lil ummiyin anta abdi wa rasuli samaitukal mutawakkil laisa bifaddin wala ghalidin wala sakhabin fil aswaq wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yaghfir. Dalam kitab Taurat ada, hai Nabi, kami mengutus engkau sebagai saksi, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan dan pelindung bagi orang-orang yang ummi. Engkau hambaku dan utusanku. Aku menamaimu dengan sebutan Al-Mutawakkil.
engkau tidak kasar, tidak keras, dan tidak suka berteriak di pasar-pasar. Engkau pun tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi engkau suka memaafkan dan mengampuni. Ternyata sifat Nabi akhir zaman itu juga diterangkan dalam kitab Taurat. Ternyata para nabi sebelumnya juga begitu. Lihat Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam dijahati oleh saudara-saudaranya ya. Dimasukkan ke sumur sampai Nabi Yusuf menderita, dijual sebagai budak. Alhamdulillah dibeli oleh istana gitu. Kemudian mengalami banyak masalah, salah satunya digoda oleh akhwat, oleh perempuan. Tapi beliau tidak tergoda. Ketika beliau sudah menjadi penguasa Mesir, saudara-saudara yang jahat kepadanya itu datang. Apa kata Nabi Yusuf? Qala la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Berkata Nabi Yusuf. Ini terangkan oleh Allah dalam surah Yusuf ayat 92. Tidak ada dendam kepada kalian pada hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian dan Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kana anzuru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya darabahu qaumuhu fa'adamuhu wa huwa yamsahu dam an wajhi wa yaqul Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Aku melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengisahkan penderitaan salah seorang nabi terdahulu. Dipukuli oleh kaumnya, berlumuran darah. Nabi itu mengusap wajahnya yang penuh darah sambil berkata, ya Allah, ampuni kaumku karena mereka orang yang tidak tahu. Disiksa malah memohonkan ampunan untuk orang yang menyiksanya. Dan itulah sifat para nabi sebelumnya. Termasuk orang-orang soleh, para ulama zaman dahulu. Lihat ketika Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid meninggal, 3 kekhalifahan setelahnya itu berfaham Mu'tazilah. Termasuk Al-Muwathiq Billah, Al-Mu'tasim Billah. Imam Ahmad sebagai imam Ahlus Sunnah yang sangat membongkar kesesatan Mu'tazilah ditangkap di penjara dan dipukuli dengan apa? Dengan pecut sampai pingsan. Sampai darah mengucur pada jasadnya. Itu Imam Ahmad dahulu. Ketika siuman, Imam Ahmad berkata, "Qad ja'altu Aba Ishaq yakni al-Mu'tasim fi hillin wa afa anhu." Dia menyatakan, aku telah membiarkan Abu Ishaq yaitu Al-Mu'tasim halal untuk melakukan itu pada diriku. Aku maafkan kesalahannya. Tidak mengutuk. Dasar manusia bejat, laknat, semoga ke neraka. Enggak begitu. Tapi ya Allah maafkan dia. Itu Imam Ahmad. Imam Malik itu faduriba bisayyad hatta in khala'at yaduhu min katifihi. Itu dipecut juga Imam Malik, dipenjara, dipecut dengan cameti sampai tangannya itu dislok dari bahunya. Jadi patah tangannya itu karena pukulan. Tapi apa yang beliau lakukan? Aku maafkan orang yang menyakitiku. Ini karena dia orang yang jahil, yang tidak tahu. Tidak dendam, tidak mengutuk, tidak mendoakan keburukan. Lihat Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau disakiti sampai sekarang disakiti itu. Difitnah ini, difitnah itu, dituduh mujassimah, dituduh menyamakan turunnya Allah dari aras ke langit dunia dengan dirinya gitu kan? Apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Fala uhibbu ayuntasara min ahadin bisababi kadhibihi alayya
au bidzulmihi au adawa wa udwanihi fa inni qad ahlaltu kulla muslimin wa ana uhibbul khaira likulli muslimin wa uridu likulli mu'minin minal khairi ma uhibbuhu li nafsi walladzina kadzabu wa zalamu fahum fi hillin min jihati. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, aku tidak ingin membela diri dari orang yang mengada-adakan kedustaan atas namaku. Jadi banyak orang menuduh Syekhul Islam dengan begini berbagai tuduhan, padahal Syekhul Islam tidak begitu. Contohnya umpamanya ada ungkapan dari seorang, bukan ulama tapi seorang pengembara namanya Ibnu Batutah. Pernah dengar Ibnu? Seorang pengembara. Dia pernah menyebarkan isu bahwa dia mendengar Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkhutbah lalu menyatakan Allah nuzul, turun dari aras ke langit dunia seperti turunnya aku dari mimbarku ini, lalu turun. Berarti menyamakan turunnya Allah dengan turunnya beliau. Makanya disebut mujassimah. Padahal Syekhul Islam Ibn Taimiyah tak pernah mengatakan begitu, dan itu kisah dusta. Gak mungkin Ibnu Batutah itu berkata begitu. Kenapa? Karena ketika Ibnu Batutah datang ke Baghdad, posisi Syekhul Islam Ibn Taimiyah sudah dipenjara, sudah ditahan, dan matinya pun dipenjara dalam keadaan sujud. Lalu ada cerita ini nggak nyambung, dan itu menyebar di zaman beliau sampai Ibn Taimiyah menyatakan, aku tidak akan membela diri dari orang yang menuduhkan kedustaan atas nama diriku atau mendolimiku atau memusuhi aku. Aku halalkan semua muslim. Aku mencintai kebaikan bagi semua muslim. Aku menginginkan kebaikan bagi setiap mukmin seperti aku menginginkan kebaikan itu untuk diriku sendiri. Dan orang-orang yang berdusta atas namaku, mendolimi aku, mereka halal dari sudut pandanganku. Artinya sudah dimaafkan. Beliau secara pribadi memaafkan, adapun dihukum atau tidaknya orang itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa kisah sifat pemaafnya orang-orang soleh dari zaman Nabi SAW, para nabi sebelumnya, para sahabat dan para ulama, ya. Dari sini kita mengetahui ada beberapa keutamaan dari memberi maaf. Yang pertama, memberi maaf berarti melaksanakan perintah Allah. Kedua, memberi maaf menyebabkan dosa kita juga diampuni oleh Allah. Yang ketiga, memberi maaf itu hanya akan menambah kemuliaan. Yang keempatnya, memberi maaf itu termasuk ciri khas orang-orang yang bertakwa. Karakter para nabi dan orang-orang yang soleh. Ayatnya ada, hadisnya banyak, kemudian ungkapan dari para ulama juga itu banyak, ya. Dan yang berikutnya, memberi maaf itu bisa meluluhkan hati orang yang jahat. Orang jahat kita maafkan, kita balas dengan kebaikan, luluh itu. Akhirnya berubah dari benci menjadi suka, menjadi sayang, dari anti menjadi simpati, dari memusuhi menjadi bersahabat atau bersaudara, dari renggang menjadi rapat. Dan itulah keutamaan dari memberi maaf, ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita akan lanjut ke materi berikutnya di sebulan yang akan datang. Dan kita sekarang masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ada hadiah? Ikhwan 1, akhwat 1. Taib. Ikhwan, apa hadiahnya? Surat terbuka untuk para suami dan surat terbuka untuk para istri. Suami istri pas surat-surat. Ikhwan dulu ada yang mau hadiah ini? Buku? Tuh, kasih mic. Di pertemuan minggu yang lalu,
ada perintah untuk tidak memaafkan kalau memaafkan itu tidak membawa maslahat. Sekarang memaafkan itu manfaatnya sangat banyak sekali, termasuk Rasulullah sendiri saat mau dibunuh, orang itu dimaafkan. Bagaimana memahami masalah ini? Makasih, Ustaz. Padahal tadinya saya mau ngasih pertanyaan. Kasih hadiah. Baik. Saya lebih suka memberi jawaban daripada memberi pertanyaan. Memberi pertanyaan lebih susah daripada menjawab pertanyaan. Ya, pernah kita jelaskan bahwa memberi maaf itu tidak mutlak. Tidak semua kesalahan layak dimaafkan. Sebenarnya dalam materi ini ada penjelasan itu, cuma karena waktunya sudah habis tidak sempat saya terangkan, tapi ditanyakan. Ya udah saya jawab sekarang. Iya. Tadi diungkapkan bahwa memberi maaf itu sangat-sangat utama. Tapi disebutkan oleh para ulama, wa mimma yanbaghi tanbih alaihi annal afa masyrutun bil islah. Yang harus diperhatikan adalah bahwa memberi maaf itu disyaratkan ada islah, ada maslahat. Kalau memberi maaf, maslahat, kasih maaf. Tapi kalau memberi maaf tidak maslahat, malah madarat, jangan memberi maaf. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang memberi maaf dan maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, kata beliau, "Yajzihi ajran 'azima wa thawaban katsira." Maksudnya adalah Allah akan memberikan pahala yang besar, yang banyak. Wa syaratallahu fil afi al-islah fihi liyadulla dzalika ala annahu idza kana al-jani la yaliqul afwa anhu wa kanatil maslahah asy-syar'iyyah taqtadi uqubatuhu fa innahu fi hadhil hal la yakunu ma'muran bihi. Wa fi ja'li ajril afi 'ala Allahi ma yahiju 'alal afwi wa ayyu amilal 'abdul khalqa bima yuhibbu ayyu amilahu Allahu bihi. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah mensyaratkan memberi maaf itu kalau islah, ada islah di dalamnya, ada maslahat. Untuk menunjukkan bahwa apabila pelaku kejahatan tidak layak diberi maaf dan kemaslahatan syar'iyah terdapat dalam sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan itu, maka memberi maaf kepada orang itu tidak diperintahkan. Contohnya umpamanya kalau ada orang jahat, terus kalau dimaafkan dia tambah menjadi-jadi kejahatannya, maka ketika itu tidak boleh dimaafkan karena memberi maafnya itu tidak maslahat bagi dirinya. Berdasarkan hal itu berkata Syekhul Islam, al-afu mandub wal islah wajib. Memberi maaf hukumnya sunnah, islah atau menimbulkan maslahat hukumnya wajib. Kalau memberi maaf tapi tidak maslahat berarti mengambil yang sunnah tapi berakibat meninggalkan yang wajib. Jadi lihat, kalau orang itu dimaafkan berhenti tobat dari kesalahannya, maafkan. Kalau dimaafkan ternyata tambah jahat, tambah menjadi-jadi, laporkan ke amir, laporkan ke polisi, laporkan ke orang yang berwenang agar orang itu dihukum. Umpama kita ada orang yang menghina kita di media sosial, kan bisa dituntut ya, secara pidana bisa dituntut, apalagi ada buktinya gitu. Apa kita tuntut atau kita maafkan? Lihat, kalau orang itu ya udahlah kita maafkan.
nggak apa-apa. Ternyata dia tambah menjadi-jadi. Saya nggak minta maaf aja dia minta maaf, dasar begini. Tambah menjadi-jadi. Terus melebar ke semua ustadz dihina. Karena dia tahu ustadz itu maha pemaaf. Semuanya dihina. Nah, jangan dimaafkan. Karena memaafkannya tidak maslahat. Tuntut dia. Dengan dituntut dia berhenti dari kejahatan. Dengan dituntut dia kapok. Nggak akan menghina lagi. Ditangkap, disidang, dipenjara. Ya, itu maslahat. Jadi tidak semua memberi maaf itu maslahat. Kalau maslahat kasih maaf, kalau tidak maslahat jangan diberi maaf, tapi tindak hukum agar maslahat bagi dia dan bagi semua orang. Wallahu a'lam. Ahwat, tunjuk tangan terus tunjuk oleh panitia ada hadiah menanti ya, silakan. Ya, siap. Mau nanya, mau ditanyain? Ya Ustaz. Ya, saya tanya aja ya. Ahwat yang barusan ngomong. Coba sebutkan beberapa faidah atau keutamaan dari memberi maaf. Bismillah. Pertama, memaafkan berarti melaksanakan perintah Allah. Dengan memaafkan dosa-dosa kita terampuni, dan memaafkan merupakan karakter atau ciri orang-orang yang bertakwa. Sudah? Ya sudah cukuplah. Barakallahu fiik. Nanti kasih hadiahnya. Pertanyaan, Ustaz, ana pernah menolong ikhwan dan keluarganya, tapi istrinya malah memfitnah dan ngagogoreng anak. Ini asih di pulang sengit. Ana sekarang memutuskan komunikasi dengan ikhwan tersebut. Apa salah kalau nanti akhirnya mengungkit-ungkit pertolongan anak pada mereka apabila mereka tetap memfitnah anak? Jangan. Itu namanya al-mannan. Al-mannan artinya orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya kepada orang lain. Dan itu mengakibatkan dihapus pahalanya terus diazab. Ya, salasatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan manusia. Allah tidak akan ngajak bicara, Allah tidak akan memandang mereka, Allah tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Salah satu di antara adalah al-mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan. Dan memang banyak orang yang suka memancing kita untuk mengungkit kebaikan. Udah, sabar saja. Kita hanya ingin memperoleh balasan dari Allah dan bukan dari orang itu. Ya, jadi jangan. Bagaimana memberi efek jera kepada kerabat yang terus melakukan dosa, yaitu memakai narkoba? Laporkan ke polisi tadi. Apakah rehabilitasi menjadi solusi? Ya, mungkin bisa ya. Tergantung metodologinya. Ada yang berhasil direhabilitasi, ada yang tidak. Mengingat bila selesai rehab, dia harus kembali ke lingkungannya. Dan dia pun memiliki kewajiban kepada istri dan anak. Bagaimana sikap yang harus kita lakukan sebagai kerabat? Bantulah keluarganya, bantu juga orang itu dengan cara dinasihati, dipapatahan dan seterusnya ya. Itu saja. Apabila pergi kajian barengan dengan teman-teman dalam satu mobil, tapi ketika di dalam perjalanan tersebut isi pembicaranya adalah ghibah. Sudah usaha mengalihkan topik tapi selalu kembali ke ghibah. Apakah orang yang mendengarkannya saya itu ikut dosa dan bagaimana dengan pahala kajiannya, apakah gugur? Ketika ghibahnya dosa, ketika ikut kajiannya dapat pahala. Orang yang mendengarkannya dan diam ikut. Apalagi menikmati, wah ada banyak info baru nih. Dosa. Apa yang harus dia lakukan? Tadi,
ya, mengalihkan pembicaraan. Kembali lagi ke sana, alihkan lagi. Kembali lagi, alihkan lagi. Gitu aja terus ya, semaksimal. Atau langsung to the point. Afan ukhti, afan. Ibah, anak gak mau ikut dosa gitu ya. Paling disebut sok suci. Biarin aja gak apa-apa ya. Jangan balas, kamu sok kotor. Jangan. Mana bagi seorang wanita yang lebih utama, pergi kajian atau ngurus rumah tangga? Apakah boleh kajian setiap hari? Itu tidak harus dibenturkan. Pada saatnya harus mengurus rumah tangga, urus. Pada saatnya kajian, tidak harus dibenturkan. Tapi kita harus memiliki skala prioritas ya. Mengurus rumah tangga wajib, fardu ain bagi wanita. Hadir ke kajian sunnah. Tapi tidak harus dibenturkan. Kalau tahu ada kajian jam 9, coba beres-beres di rumah lebih awal. Bangun jam 3 gitu. Kalau mau tahajud alhamdulillah. Kalau enggak nyuci. Terus sampai jam 8 beres. Masak untuk suami sudah. Anak-anak sudah diurus, sudah dimandiin. Suami sudah berangkat. Anak-anak sudah sekolah. Stok untuk makan siang nanti tinggal dihangatkan, sudah beres, rumah dalam kondisi rapi, silakan kajian. Jangan sampai ya karena ada kajian, suami belum berangkat dia sudah pergi. Anak-anak belum pada sarapan, belum mandi, dia sudah pergi. Jadi pas suami mau sarapan, masak sendiri ya, mau pakai baju kararusut kan ya, belum disetrika. Anak-anak, mamah lapar, jajan weh. Ini salah, keliru ya. Jadi tidak harus dibenturkan, ada saatnya mengurus rumah tangga, bereskan dulu, setelah itu silakan pergi ke kajian. Tiap hari boleh, tiap hari, asal tidak meninggalkan kewajiban pokok sebagai seorang istri sekaligus ibu di rumah tangganya. Doa yang mustajab salah satunya antara azan dan qomat. Apakah jika buat wanita yang sholatnya di rumah kita bisa mendapatkan kesempatan doa tersebut? Iya dapat. Tidak hanya di masjid saja ya. Jadi ketika akhwat sudah ada azan, dia sudah berwudu pakai mukena gitu ya. Kemudian setelah azan dia berdoa dulu. Angkat tangan berdoa menghadap kiblat. Setelah itu baru sholat sunnat. Salat fardu sendirian ya, dapat mustajabnya doa, insya Allah dapat. Apakah ada indikasi adanya gangguan sihir dan semacamnya setelah makan kurma ajwa meski cuma 3 biji langsung mual dan muntah dan ada suara cicak yang sebelumnya tidak ada? Ya mungkin cicaknya berkomentar melihat kita muntah. Tadi ada tapi nggak ngomong. Sekarang ngomong. Apakah ada upaya selain zikir pagi dan petang membaca Al-Quran? Pertama, periksakan aja ke dokter. Belum tentu itu efek dari sihir. Karena muntahnya orang itu memakan kurma ya. Mungkin kurmanya kotor. Atau mungkin ya ada gangguan pencernaan gitu ya. Atau apa, lebih baik ke dokter. Nanti dokter akan tahu oh penyebabnya ini ya. Belum tentu itu karena sihir. Saya punya masalah, jadi pemikiran akan menjual rumah belum laku-laku. Sedangkan saya kontrak rumah kaitannya dengan petunjuk agama. Sedangkan rumah di Tasik, kontrak di Cimahi. Gak ada masalah dengan agama. Itu masalah duniawi kok. Silakan diiklankan di media sosial, di internet, di gimana caranya. Kalau belum laku ya belum rezekinya aja ya. Ada doanya, doa secara umum ada. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla. Allahumma ya Allah la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada kemudahan
kecuali apa yang kau buat mudah. Wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Dan engkau akan merubah kesedihan menjadi kemudahan kalau engkau menghendakinya. Ya, silakan doa seperti itu. Doa dengan bahasa kita, ya Allah, lakukan rumah saya. Boleh saja dengan bahasa kita juga, ya. Sabar, tetap ikhtiar dan berdoa. Bagaimana cara melatih diri supaya bisa memiliki akhlak memaafkan? Pertama, ingat-ingat kemuliaan akhlak, keutamaan memaafkan tadi. Jadi memaafkan itu lebih banyak menguntungkannya daripada merugikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti pelajari buruknya, fahami buruknya sifat mendendam. Mendendam itu pertama membuat hati kita resah dan gelisah. Kedua menumbuhkan kebencian, kedengkian kepada sesama manusia, ya. Yang ketiga menyebabkan dosa kita ini tak bertambah, bukan berkurang, bertambah. Karena rasa dendam ini mendorong dia untuk menzalimi orang yang dibencinya. Pokoknya buruklah gitu, ya. Karena itulah maka wajib kita hindari, kita terdorong untuk menghindari hal tersebut. Ketiganya, coba gaul dengan orang-orang soleh, agar kita dapat nasihat, dapat pelajaran dari kemuliaan akhlaknya, dari kesolehannya, ya. Keempatnya, coba berdoa kepada Allah, agar Allah menganugerahkan kesolehan, kemuliaan akhlak, menganugerahkan hidayah untuk memberi maaf, ya. Kelimanya, jauhi pergaulan dengan orang-orang pendendam, pembenci, pendengki, agar kita tidak terkontaminasi oleh keburukan sifat mereka. Saat seorang menyakiti kita berulang-ulang, apakah boleh selain memaafkan juga mendiamkannya beberapa hari? 3 hari maksimal boleh, ya, maksimal 3 hari. Terakhir, dalam rumah tangga seorang istri mengalami KDRT verbal dan fisik. Verbal itu secara lisannya sering dihina gitu, sering dicaci, dimaki gitu secara lisan. Secara fisik mungkin diciwit gitu, ya. Mungkin dijenggut, dipukul. Apabila istri tersebut memilih untuk berpisah, kalaupun sudah memaafkan, tidak membalas dan tetap berbuat baik, menjaga silaturahmi dengan suaminya, bagaimana menurut pandangan agama? Sesuatu yang rusak, kalau bisa memperbaikinya, perbaiki dulu. Apapun itu, termasuk apalagi hubungan suami istri, apalagi sudah ada anak-anak, perbaiki dulu. Cari penyebabnya, kenapa suami mukul dan suami gitu gelo merenya, mal ujuk-ujuk, mah dia celepak dicabok, kan itu mungkin. Pasti ada sebab. Apa sebabnya? Mungkin karena kesalahan kita. Atau bukan karena kesalahan kita, tapi ngeyelnya kita di atas kesalahan. Itu yang membuat suami emosi lalu memukul. Maka perbaiki dulu kita. Pertama, jangan memancing emosi suami. Kalau suami temperamental, jangan dipancing emosinya. Kalau kan manusia pasti salah. Begitu salah langsung akui, langsung minta maaf. Suami yang marah juga melihat istrinya, ayah sayang aku salah, maaf. Itu pasti akan luluh, ya. Tidak akan berlanjut emosinya. Dan jangan diulang. Ingat, sering saya ungkit, meledaknya emosi suami kadang bukan karena kesalahan si istri, tapi karena ngeyelnya si istri merasa benar di atas kesalahannya, atau gengsi sang istri mengakui kesalahan dan minta maaf. Ketika berbuat salah ditegur oleh suami, bukan mengaku salah minta maaf, tapi malah membalik-balikan, baru aja kesalahan segini, apa kamu kemarin, wah, nah itu yang bikin emosi.
Terus aja disalahin gitu. Nggak ada benernya saya sejak mulai menikah gini-gini terus. Nah, yang diharapkan oleh suami itu, aduh ya saya salah, maaf, tidak akan terulang lagi. Beres insya Allah ya. Coba ubah perilaku itu. Sehingga terhindarlah tindakan KDRT tadi ya. Perbaiki dulu. Kecuali kalau memang karakter si suami umpah petarung, dia nggak ada lawan. Sekali istri salah bukan ngomong ceplak gitu ya. Walaupun ya saya salah minta maaf gitu. Salah terus aja seumur hidup nggak berubah umpamanya. Sudah minta maaf, sudah mengaku salah, sudah gimana tetap dia. Nah, oke. Itu termasuk salah satu alasan syar'i bolehnya meminta cerai. Boleh. Kalau memang dipukul dan istri tidak ridho, padahal dia sudah mengaku bersalah dan minta maaf, apalagi berbekas, apalagi di pipi, di wajah, nggak boleh suami memukul wajah istrinya. Tidak boleh. Wala tadribil wajah wala tuqabbih. Jangan menjelek-jelekan istri. Walaupun istri jelek, jangan. Dasar si hitam, si jeding, si kembu, jangan memukul wajah ya. Boleh pukul bagian lain tapi jangan berbekas. Jangan sampai ada bekasnya. Dan itu pun langkah terakhir setelah langkah-langkah lain untuk memperbaiki istri tidak berhasil. Dinasihati sudah, didiamkan sudah, malah menjadi-jadi. Boleh pukul tapi jangan bagian wajah dan jangan berbekas. Itu tuntunan Al-Quran. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji wadribuhunna. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan akan durhaka, nasihati dia, beri pelajaran. Kalau nggak berubah juga, pisah tempat tidur. Kalau nggak berubah juga, silakan pukul. Tapi dengan pukulan tidak boleh ke wajah, ke kepala, dan tidak boleh menimbulkan bekas, dan tidak boleh dihina atau dijelek-jelekan. Ya, itulah tuntunan Al-Quran. Cukup ya, sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa di sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.